Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, hari ini kita sudah mulai memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Berarti anak-anak LKS-nya sudah beralih ke tema 2 ya. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kelimpahan yang Kau anugerahkan untuk kami. Lancarkan kegiatan kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama terlebih dahulu. Dalam tradisi gereja Katolik saat perayaan Misa Ekaristi atau Misa atau Ekaristi, biasanya ada yang dinamakan kolekte, nggih anak-anak. Nah, kolekte itu biasanya kita itu dibagi seperti kotak itu untuk meletakkan kolekte kita. Kolekte itu adalah persembahan yang umat berikan untuk gereja. Seperti itu. Nah, ini tugasnya adalah, coba ini nanti tabelnya disalin ya. Coba yang biasa untuk persembahan di gereja. Nanti silakan diberi tanda centang jika itu biasanya digunakan untuk persembahan di gereja. Karena saat persembahan di gereja dan kolekte itu biasanya selain dalam bentuk uang, juga ada beberapa barang yang biasanya dibawa oleh petugas yang dijemput Miss Dinar untuk maju ke depan altar untuk diterimakan kepada Romo. Nah, ini adalah benda-benda yang biasanya digunakan sebagai persembahan di gereja. Jika bukan termasuk benda yang biasa digunakan untuk persembahan, berarti tidak usah dicentang ya anak-anak. Yang dicentang itu yang biasanya digunakan sebagai persembahan di gereja. Nah, Tuhan itu senang menerima persembahan. Ini seperti dalam kisah Kain dan Habel. Ini dalam kitab Perjanjian Lama itu berkisah tentang Kain dan Habel yang diminta Tuhan untuk memberikan persembahan. Nah, Tuhan senang menerima persembahan dari Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Tuhan itu menolak persembahan dari Kain karena ia itu memberi tidak sepenuh hati. Nah, sepantasnya kita meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan senang hati. Contohnya misalnya, anak-anak membantu teman yang berkesusahan. Nah, berikanlah bantuan kalian itu dengan senang hati. Jangan setengah hati, harus dengan senang hati, dengan sepenuh hati, sehingga kita juga merasa tenang. Nah, Tuhan itu akan memberikan rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk PAK kita sudah selesai. Sekarang kita ke SPDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya. Nah, kita akan mendengarkan lagu berjudul Berdayung. Coba kita dengarkan ya. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku,
biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, setelah kita mendengarkan lagu berdayung, ketika kita bernyanyi, kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan ya, anak-anak. Nah, bunyi yang beraturan itu disebut dengan nada. Nah, ada nada panjang dan ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada itu dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Ada ini contohnya nada 2 ketuk. Si, la. Nah, tanda nada 2 ketuk itu ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nah, kalau nada 1 ketuk itu contohnya seperti ini. Sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Maaf ya anak-anak, Bu Elis kurang bisa membaca not. Jadi seperti itu. Nah, nada 1 ketuk itu tidak memiliki titik atau garis titik di belakangnya atau garis di atasnya. Jadi hanya terdiri dari not-not saja. Seperti itu kira-kira penjelasan sederhana dari Bu Elis. Semoga anak-anak bisa menangkap ya apa yang Bu Elis jelaskan. Nah, ini adalah tugasnya. Berilah tanda bulat untuk nada 2 ketuk. Kemudian tanda setengah bulat untuk nada 1 ketuk. Perhatikan kalau nada 2 ketuk itu ada tanda titik di belakang not. Kalau nada 1 ketuk itu tidak ada tanda titik maupun tanda garis di atasnya. Ini bisa notnya nanti bisa disalin ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik, perhatikan bacaan bermain perahu kertas. Bu Elis akan membacakan, anak-anak menyimak ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, tugasnya
Pertanyaannya, ceritakan kembali teks bacaan yang sudah Bu Elis bacakan tadi. Silakan direkam dalam bentuk video sebagai penilaian keterampilan membaca. Dalam menceritakan kembali cerita di atas, boleh membaca kembali atau diceritakan dengan kata-kata kalian sendiri. Bebas ya. Bagaimana yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita akan menuju ke matematika. Coba ini amati teks berikut. Benny membuat 2 perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Benny membuat 2 perahu kertas. Tiur juga 2 perahu kertas. Ayah juga membuat 2 perahu kertas. Nah, perhatikan. Jika digabung, jumlah perahunya berapa? 2. 2 dari perahu Benny, kemudian 2 lagi dari perahu Tiur, dan 2 lagi dari perahu ayah. Berarti 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ditambah 2 lagi jadi hasilnya 6. Jika ditulis dalam bentuk perkalian itu adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 itu adalah jumlah dari yang membuat perahu. Ada Benny, Tiur, ayah. 3 orang. Kemudian 2 itu adalah jumlah perahu yang dihasilkan. Berarti 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Artinya 3 kali 2 itu artinya 2 ditambah 2 ditambah 2. Begitu ya. Kenapa kok artinya tidak 3 tambah 3, Bu? Nah, 3 kali 2 itu artinya bisa kita lihat dari contoh di atas. Ya, perahunya itu yang dijumlahkan. Karena kita harus mencari jumlah perahu. Berarti perahunya ada 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena dari 3 orang. Jadi arti dari 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, Bu Elis mau bertanya, jika pertanyaannya berapa 4 kali 3, Bu? Nah, 4 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 4 kali 3-nya, baru dihitung hasilnya. Berarti 3 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6, sorry. Kemudian 6 ditambah 3 itu 9. 9 ditambah 3 itu 12. Jadi artinya 4 kali 3 itu sama dengan 12. Sudah paham sampai sini anak-anak? Semoga sudah ya. Nah, coba ini kita cek. Ada 3 perahu. Warna biru. Ini tulis 3. Maaf ya, tulisannya Bu Elis nggak begitu jelas karena memakai mouse itu agak susah untuk nulis. Kemudian ada juga 3 perahu merah. Kita tulis 3. Sama dengan berapa? 3 ditambah 3. Ya, betul. Hasilnya 6. Nah, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Ada berapa kelompok perahunya? 2. Ya, betul. 2 ditulis di sini. Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, setiap kelompok ada berapa perahu?
ada 3. Berarti sini ditulis 3. Artinya 2. Tadi berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Ada 2 kelompok perahu, yaitu kelompok biru dan kelompok merah. Ditulis di sini 2. Kemudian ada berapa setiap kelompok? Ada berapa perahu? Ada 3. Ditulis di sini 3. Nah, berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Itu berarti 2 dikali 3 sama dengan, betul, 6. Karena artinya 2 kali 3 itu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sampai sini sudah paham? Semoga sudah ya anak-anak. Nah, ini adalah latihan soal untuk matematikanya. Ini nanti akan Bu Elis kirim dalam bentuk gambar, sehingga anak-anak bisa menyalin di buku lebih mudah, karena kalau melihat video kan berjalan terus. Kalau gambar mungkin bisa diamati lebih lama. Anak-anak tidak perlu menggambar, cukup dituliskan titik-titiknya saja. Titik-titiknya diisi, kemudian ditulis di buku tugas. Nanti dikumpulkan seperti biasa dalam bentuk foto. Ada 5 soal. Nah, untuk soal ke-5, itu ada soal cerita. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Perhatikan 2 kelompok berarti. Nah, setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya bagaimana? Tadi sudah Bu singgung di depan, jadi sepertinya tidak ada kendala ya untuk ini ya. Nah, soalnya ada 5, berarti tugas untuk hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, itu ada PAK tadi, yang tabel benda untuk persembahan, kemudian SBDP, yaitu mengidentifikasi atau menandai nada yang panjang, 2 ketuk atau 1 ketuk. Yang 2 ketuk ditandai dengan lingkaran bulat, yang 1 ketuk ditandai dengan setengah lingkaran. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu penilaian keterampilan membaca atau bercerita. Jadi anak-anak menceritakan kembali teks bacaan yang tadi sudah Bu Elis bacakan. Bisa membaca teksnya sama persis, bisa juga dengan kata-kata kalian sendiri. Kemudian yang matematika soalnya ada 5, tidak perlu digambar, langsung ditulis isinya saja. Nah, anak-anak silakan dikerjakan, jangan ditunda-tunda, jangan sampai numpuk-numpuk, agar kalian juga tidak kesusahan untuk mengerjakannya. Begitu ya. Selamat pagi, tetap semangat, selamat mengerjakan. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat selalu. Terima kasih.